warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa-masa pandemi ini. Oke, anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah mengenal saya karena dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 ini kita sudah sering bertemu. Untuk di tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya Pak Ahmad Mustaqim masih tetap mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, anak-anak semuanya, untuk mengawali pertemuan kita yang pertama ini, saya sampaikan materi yang pertama di semester ganjil ini. Yang pertama yaitu materinya adalah melaporkan teks hasil laporan percobaan. Melaporkan teks hasil laporan percobaan. Atau mungkin kita singkat teks hasil laporan percobaan, begitu saja. Ini tidak usah. Teks hasil laporan percobaan. Untuk menyingkat waktu, akan saya ulas dulu berkaitan dengan apa pengertian atau sesuatu yang berkaitan dengan laporan. Jadi, laporan seperti yang kita ketahui adalah segala sesuatu yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis setelah kita melakukan sesuatu. Itu namanya laporan. Jadi sekali lagi, laporan adalah segala sesuatu yang kita sampaikan setelah kita melakukan suatu kegiatan. Itu namanya laporan. Laporan bisa dibuat dengan bentuk lisan ataupun dengan bentuk tertulis. Nanti yang akan kita buat yaitu dengan menggunakan bentuk tertulis atau teks. Sebelum kita melanjutkan mengenai teks laporan hasil percobaan, maka akan saya sampaikan dulu untuk teks laporan hasil percobaan. Ini kembali ya, mohon maaf. Teks laporan hasil percobaan teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan itu bisa disebut juga hampir mirip dengan yang namanya teks prosedur. Teks prosedur. Apa bedanya antara teks laporan hasil percobaan dan teks prosedur? Kalau teks laporan hasil percobaan tadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan dalam bentuk tulis setelah kita melakukan suatu kegiatan. Untuk teks prosedur, yaitu artinya kalau dilihat dari kata prosedur, ini artinya adalah tahapan, ya, tahapan, atau bisa disebut juga dengan langkah-langkah atau urutan. Jadi nanti di dalam teks prosedur terdapat langkah-langkah atau urut-urutan di dalam melakukan suatu kegiatan. Antara teks laporan hasil percobaan dan teks prosedur ini semuanya di dalamnya terdapat langkah-langkah. Jadi kesimpulannya, untuk teks laporan hasil percobaan dan teks prosedur memiliki kesamaan, yaitu di dalamnya terdapat langkah-langkah atau urutan ketika kita melakukan sesuatu.
Saya kira paham semuanya ya, ini agak mudah dipahami. Jadi sama teks laporan percobaan dan teks prosedur di dalamnya ada atau terdapat langkah-langkah. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk bagian-bagian yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Yang pertama adalah judul. Bagian yang pertama ini sangat berguna untuk mengenalkan atau membuka wawasan dari calon pembaca laporan kita. Kira-kira di dalam laporan itu akan berisi atau menjelaskan tentang apa. Jadi melalui judul ini otomatis dari calon pembaca sudah memiliki gambaran apa yang nantinya akan diterangkan atau dijelaskan di dalam laporan tersebut. Ini wajib disampaikan. Yang kedua, bagian dari teks laporan hasil percobaan yaitu bagian orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi kalau dari kata itu berarti pengenalan. Ya, pengenalan. Jadi segala sesuatu yang akan kita sampaikan, yang akan kita terangkan, maka orientasi ini adalah tahap pengenalan. Umpama kita akan melaporkan hasil percobaan membuat sebuah tahu atau sebuah tempe, maka di dalam bagian orientasi ini nanti akan kita kupas, akan kita jelaskan mengenai jenis-jenis makanan apapun yang ada di dunia ini. Nanti akan kita kerucutkan, akan kita khususkan menuju ke jenis makanan yang kita jelaskan, yaitu tahu dan tempe. Berarti di sini nanti ada semacam penjelasan singkat mengenai jenis makanan dan nantinya akan kita tuju ke bagian makanan yaitu tahu dan tempe yang akan kita jelaskan. Contoh dalam paragraf, di dunia ini banyak sekali berbagai macam jenis makanan. Makanan mulai dari yang rasanya asin, gurih, manis, asam, dan seterusnya. Di Indonesia memiliki banyak beragam jenis-jenis makanan. Di daerah masing-masing, di setiap provinsi juga memiliki berbagai macam makanan-makanan yang menjadi ciri khas dari provinsi tersebut. Salah satu makanan yang terdapat atau yang menjadi ciri khas dari Provinsi Jawa Tengah yaitu tahu dan tempe. Nah, di sini mulai mengerucut pada tahu dan tempe. Jadi tadi kita kupas masalah makanan yang banyak jenisnya, kita larikan menjadi satu yang khusus yaitu tahu dan tempe. Jelas ya? Nah, setelah itu kita singgung sedikit mengenai tahu dan tempe. Tahu dan tempe adalah makanan khas dari Provinsi Jawa Tengah yang terbuat dengan bahan dasar kedelai. Rasanya enak, bisa digunakan untuk gorengan, bisa dimasak menjadi sayuran dan seterusnya. Dan itu adalah gambaran secara khusus mengenai tahu dan tempe. Intinya anak-anak sekalian, pada tahap orientasi ini berarti nanti untuk masalah yang akan kita ceritakan atau masalah yang akan kita laporkan itu harus kita kenalkan dahulu. Jelas ya?
Oke, untuk bagian yang ketiga adalah bagian tujuan. Di dalam laporan hasil percobaan, maka kita harus menyertakan tujuannya. Tujuan dari teks laporan hasil percobaan itu apa? Yaitu salah satunya memberikan informasi secara jelas kepada para pembaca cara pembuatan tahu dan tempe. Itu contohnya, itu tujuan ya. Kita sampaikan di sini pada bagian yang ketiga. Melanjutkan bagian yang selanjutnya, yaitu bagian yang keempat, yaitu terdapat bagian alat dan bahan. Alat dan bahan. Pada bagian alat dan bahan ini adalah menyampaikan alat-alat apa saja yang nantinya digunakan untuk mengolah tahu dan tempe. Alatnya saja ya, alatnya. Terus bahan-bahannya atau yang digunakan membuat tempe itu dari bahan apa saja? Mungkin dari kedelai, ragi dan seterusnya. Bedanya alat dan bahan yaitu ketika alat dan bahan digunakan, maka alat tidak akan masuk di dalam bahan. Alias di dalam tempe tidak akan mungkin terdapat yang namanya pisau atau yang namanya alat-alat ya yang terdapat dalam tempe. Jadi intinya alat dan bahan itu terpisah. Jelas anak ya? Jelas. Alat pisau, umpama kita membuat layang-layang berarti alatnya pisau, gergaji, atau apa sabit dan seterusnya. Untuk bahannya dalam membuat layang-layang berarti ada bambu, ada kertas, ada lem, ada benang dan seterusnya. Yang nantinya berarti bahan itu akan menjadi satu, dan alat tidak akan mungkin terdapat dalam produk yang dibuat. Tidak mungkin dalam layang-layang ada atau terdapat pisau, tidak mungkin. Nah ini bedanya antara alat dan bahan. Ya, kita lanjutkan untuk bagian yang kelima, yaitu bagian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah inilah bagian yang paling penting. Kenapa saya katakan yang paling penting? Karena di dalam bagian langkah-langkah inilah nanti akan dijelaskan secara jelas urutan yang akan dilakukan untuk membuat sesuatu. Jadi tanpa langkah-langkah yang jelas, maka urutan atau melakukan sesuatu itu tidak mungkin dilakukan. Kalau toh seumpama dilakukan dengan urutan yang keliru, maka hasilnya akan menjadi tidak bagus untuk barang atau sesuatu yang dibuat tadi. Nah, di dalam bagian yang kelima, langkah-langkah ini, anak-anak harus menggunakan kalimat yang sifatnya perintah. Ambillah pisau, potonglah gergaji dan seterusnya. Itu merupakan contoh kalimat perintah. Itu yang pertama, kalimatnya menggunakan kalimat perintah. Terus ciri lagi untuk langkah-langkah, kalimat yang terdapat dalam langkah-langkah itu menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas serta tidak mengundang suatu pertanyaan. Alias kalimat itu tidak membingungkan, ya. Hanya singkat, jangan berupa paragraf. Perintah kalau berupa paragraf nanti orang yang membaca akan kebingungan dalam memahaminya, ya. Jadi cukup singkat-singkat saja, step by step atau langkah demi langkah bertahap, ya. Di sini adalah langkah yang ke bagian yang kelima. Terus bagian yang keenam adalah bagian hasil. Di dalam bagian hasil ini akan kita sampaikan hasil dari
Jadi percobaan yang kita lakukan itu apakah berhasil atau mengalami kendala atau sukses, tidak ada kendala apapun, yang di sini nanti akan kita terangkan berupa paragraf. Itu bagian dari hasil. Ya. Selanjutnya untuk bagian yang ke-7 yaitu bagian kesimpulan. Nah, di sini bagian yang terakhir, bagian kesimpulan. Di dalam bagian yang ke-7 ini, bagian kesimpulan, akan dituliskan atau dijelaskan kesimpulannya dalam membuat sesuatu itu apakah mudah, apakah sulit, hasilnya bagaimana, apakah ada kendala atau tidak, nanti akan ditulis atau disampaikan di dalam kesimpulan. Jadi ya, inilah anak-anak sekalian bagian-bagian yang terdapat dalam teks laporan hasil percobaan. Satu, judul, yang kedua orientasi, yang ketiga tujuan, yang keempat alat dan bahan, yang kelima langkah-langkah, yang keenam hasil, dan yang ketujuh kesimpulan. Tadi kalau kita katakan bahwa teks laporan hasil percobaan dan teks prosedur itu terdapat kesamaan, yaitu terdapat langkah-langkah, maka timbul satu pertanyaan, terus bedanya apa antara teks laporan hasil percobaan dan teks prosedur? Bedanya apa? Bedanya hanya pada poin yang ke-6 dan poin yang ke-7. Maksudnya bagaimana? Untuk teks laporan hasil percobaan, bagian-bagiannya itu lengkap dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-7. Sedangkan untuk teks prosedur ini hanya terdapat bagian 5 saja, yaitu bagian judul, bagian orientasi, bagian tujuan, bagian alat dan bahan, serta langkah-langkah. Jadi hasil dan kesimpulan tidak perlu dituliskan. Itu kalau teks prosedur. Teks prosedur mungkin dapat kalian lihat contohnya itu pada kemasan-kemasan makanan instan, itu biasanya ada alat dan bahan, langkah-langkah membuat dan seterusnya. Kalau kalian amati, maka hasil dan kesimpulan itu tidak terdapat di dalam kemasan tersebut. Jelas anak-anak semuanya? Jelas. Untuk masalah teks laporan hasil percobaan, teks prosedur, kesamaannya apa, perbedaannya apa, bagian-bagiannya apa saja, sudah kami terangkan. Inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Terus selanjutnya anak-anak, untuk masalah-masalah yang lain nanti akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini pertemuan yang pertama. Nanti kita insya Allah akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Cukup sekian ya. Selamat belajar. Jangan lupa anak-anak di rumah selalu memakai masker kemanapun kalian pergi, cuci tangan datang ataupun mau pergi ya, dengan sabun terutama ya. Terus selanjutnya jaga jarak dengan teman-teman kalian atau orang yang ada dekat kalian agar kita semuanya terhindar dari COVID-19 atau Corona. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.